Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Hendra Geger. Pesan, lanjutkan bosku. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3474-3476. I'm okay, I'm fine. Kincana, kata Dev. Dev, apa yang terjadi dengan awan kesengsaraan guntur tadi? Kupikir Prestonlah yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi aku melihat dia tidak berubah sekarang, dan kamu juga tidak berubah. Jadi, apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi? Scarlett bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum dan mengeluarkan binatang kecil yang menelan langit itu. Lihat, telur makhluk rohnya telah menetas, kata Dev. Wow, pria kecil yang lucu. Apakah ini binatang unicorn? Ketika Scarlett melihat binatang kecil yang menelan langit, dia sangat gembira hingga dia ingin senang dan hendak meraih dengan tangannya. Mengaum. Begitu Scarlett mengulurkan tangannya, binatang yang menelan langit itu mengaum. Suara ini mengejutkan Scarlett dan membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak menyangka binatang unicorn kecil yang lucu itu begitu ganas. Scarlett, ini bukan binatang unicorn, ini binatang penelan langit. Ia memiliki temperamen yang sangat liar. Jadi jangan main-main dengannya, kata Helena kepada Scarlett. Tampaknya Helena memiliki banyak informasi, dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini bukanlah binatang unicorn, tetapi binatang penelan langit. Binatang menelan langit. Scarlett kaget dan buru-buru mundur. Timothy, Jennifer dan yang lainnya juga sangat penasaran ketika mereka melihat binatang yang menelan langit di tangan Dev. Tapi mereka tidak tahu apa itu binatang yang menelan langit, mereka juga tidak tahu betapa kuatnya binatang yang menelan langit. Dev menyimpan kembali binatang penelan langit. Sekarang Dev tidak mengetahui sifat makhluk kecil ini. Jika dia menggigit seseorang, itu akan berakibat buruk. Oke, ayo pergi dari sini secepatnya. Dev takut Preston akan kembali, jadi dia ingin pergi secepat mungkin. Semua orang mengangguk dan segera pergi bersama Dev dan yang lainnya. Setelah berjalan keluar gunung, Timothy melangkah maju dan berterima kasih kepada Dev. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami tidak akan bisa mendapatkan jimat dari Sekte Tianfu tersebut. Kami berencana untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini. Mampu memperoleh jimat dari Sekte Tianfu adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng kami. Tuan Seng, sama-sama. Karena Anda ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda. Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati. Dev berkata kepada Timothy. Tuan Chen, jika Anda punya waktu, datanglah ke rumah kecil saya dan berbicara. Saya pasti akan menyiapkan anggur yang enak untuk menghibur Anda. Timothy mengundang Dev. Tentu saja. Dev mengangguk dengan sopan. Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam formasi dan mantra, keluarga Seng telah memperoleh mantra dari Sekte Tianfu, yang tentu saja merupakan hal yang paling berharga, jadi sangat masuk akal untuk pergi sebelum medan perang para dewa dan iblis ditutup. Lagi pula, ada banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika Anda tetap di sini, bahaya apapun mungkin tetap ada. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di keluarga Seng, Dev pergi bersama Helena dan Scarlett. Master, kemana kita harus pergi selanjutnya? Helena bertanya. Mari kita melihat-lihat dulu. Diperkirakan medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari. Dev tidak punya tujuan. Lagi pula, dia tidak tahu di mana harta karun itu. Dev berjalan diikuti oleh Helena dan Scarlett. Saat mereka berjalan di hutan lebat, kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan dengan hati-hati memikirkan langkah pengendalian api. Sekarang dia hanya bisa belajar sendiri, karena Raja Bintang Api sangat marah sehingga dia menghilang segera setelah merajuk tanpa menjelaskannya pada dirinya sendiri. Dev berjalan dengan linglung, mencoba mencari tahu inti dari langkah pengendalian api. Saya tidak tahu. Setelah berjalan lama, Helena tiba-tiba berteriak, Master, lihat cepat. Dev buru-buru keluar dari lautan kesadaran, dan kemudian melihat tanah di depannya terkoyak, pepohonan tumbang, dan banyak turbulensi berserakan. Terlihat jelas bahwa mereka baru saja menemukan perkelahian. Ada beberapa mayat yang wajahnya tidak bisa dibedakan tergeletak di tanah. Mereka tampak mengerikan.
Semua orang ingin mendapatkan harta karun itu, tapi berapa banyak orang yang bisa sepenuhnya meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini? Scarlet hanya bisa menghela nafas. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Ini adalah kebenaran abadi. Karena kamu telah memasuki medan perang para dewa dan iblis, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lagi pula, tidak ada aturan di medan perang para dewa dan iblis ini. Hukum hutan adalah hukum rimba. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Dev menghela napas sejenak. Ketiganya terus bergerak maju, dan mayat para biksu terus ditemukan di sepanjang jalan. Tampaknya, ketika medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, para biksu ini menjadi gila. Lagi pula, jika Anda tidak mengambil tindakan, tidak akan ada peluang lagi ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup. Tetapi hanya 100 mil jauhnya di depan Dev dan yang lainnya, Bobby dan anggota Sekte Langit Ming lainnya semuanya tersenyum, dan mereka juga membawa banyak harta dan sumber daya. Preston berjalan di depan dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Sepanjang jalan, dia membunuh semua orang yang dia lihat dan kemudian merampas harta karun. Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, dan Preston tidak ingin mencari harta karun lagi. Menemukan harta karun tidak secepat membunuh orang dan mencuri barang. Hahaha, jalan-jalan dengan ketua dan makan 3 kali sehari. Pemimpin sungguh luar biasa. Di masa depan, saya khawatir seluruh gunung iblis surgawi akan menghormati pemimpin. Ini benar-benar sebuah berkah untuk Sekte Langit Ming kita. Wajah Bobby penuh kegembiraan, dan dia terus menyanjung Preston. Preston merasa nyaman disanjung oleh Bobby. Dia tersenyum dingin dan berkata, saya tidak peduli gunung iblis surgawi yang kecil ini. Saya ingin menjadi penguasa di wilayah selatan, dan bahkan penguasa seluruh surga dan dunia manusia. Preston memiliki ambisi besar. Bagaimanapun, yang dia inginkan adalah merasakan petualangan yang belum pernah dialami orang lain. Pemimpin, Anda benar. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus menjadi penguasa alam surgawi dan manusia. Ketika saatnya tiba, kelima penguasa domain utama dan aliansi penyegel iblis akan dihancurkan oleh Anda. Bobby hanya tahu cara menyanjung saat ini, dan dia bahkan tidak mengenal 5 penguasa domain utama. Anggap saja serius. Sungguh nada yang keras, bahkan 5 penguasa domain tidak menganggap serius pembudidaya iblis ini. Begitu Bobby selesai berbicara, 5 biksu berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Preston dan lainnya. Kelima orang ini tampak serius dan menatap harta karun di tangan Bobby. Dan kelima orang ini juga sangat kuat, 2 berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan 3 orang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Dengan kekuatan seperti ini, mereka dianggap sangat kuat. Melihat seseorang berani menghentikannya, Preston segera tersenyum dingin, siapa kamu? Pemimpin, kelima orang ini adalah 5 pahlawan yang luar biasa, dan mereka semua sangat kuat. Ketika Bobby melihat kelima orang itu, wajahnya berubah sedikit. Apa 5 pahlawan itu? Preston tidak mengenalnya. Itu adalah nama panggilan dari 5 orang. 5 di antaranya berasal dari 5 sekte besar di Fancheng di wilayah selatan. Setiap sekte memilih talenta muda untuk membentuk 5 pria luar biasa. Bobby mengikuti Preston dan menjelaskan. Ketika Preston mendengar ini, dia segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, 5 pria luar biasa, omong kosong apa itu? Mereka akan sial jika bertemu denganku. Melihat Preston tidak takut sama sekali, mereka berlima sedikit terkejut. Lagi pula, nama 5 pahlawan luar biasa mereka sangat terkenal di kawasan Gunung Iblis Surgawi, mengapa Preston tidak mengenali mereka? Preston dulunya hanyalah seorang kultivator biasa, tetapi kemudian dia dilempar ke gua menelan iblis dan bertualang. 5 orang luar biasa ini sudah lama terbentuk. Meskipun mereka sangat terkenal, Preston tidak mengetahuinya. Itu normal. Kelima orang itu memandang Preston dan melihat ekspresi Preston yang dingin dan sombong. Dia mengenakan pakaian hitam dengan pola aneh. Selain itu, tubuh Preston dipenuhi dengan aura jahat darah kental, dan aura yang dipancarkannya sangat ganas. Rekan Taois, Anda membunuh banyak murid dari 5 sekte kami di sepanjang jalan dan merampok banyak harta milik kami. Saya harap Anda dapat mengembalikannya. Selama Anda bersedia menyerahkan harta itu, kami bisa melupakannya tanpa mengambil tindakan. Membiarkan kamu pergi, agar tidak memulai perkelahian besar. Pemimpin dari 5 orang itu adalah seorang pemuda berkulit putih memegang pedang panjang, berkata. Hartamu. Preston tersenyum, lalu berkata dengan nada meremehkan, apapun yang ada di tanganku adalah milikku. Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?
Ini adalah medan perang para dewa dan iblis. Siapapun yang memiliki kemampuan akan mengambil harta itu. Apakah kamu takut tidak bisa mengalahkanku dan ingin mempermainkanku, jadi ingin mengambil harta itu begitu saja? Rasa jijik Preston segera membuat seorang pemuda memegang bulan sabit simitar marah, kamu tidak tahu caranya hidup atau mati, kami memberimu kesempatan, dan kamu menyeretku. Hahaha, aku menyeretmu karena kekuatanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyeret aku di depanku untuk melihat. Preston tertawa. Kamu. Mata pemuda itu melebar dan dia hendak bergegas ke depan dengan parang di tangannya. Dia dihentikan oleh pria berkulit putih yang memimpin. Saudara ketiga, jangan tertipu oleh provokasinya. Bahkan jika kamu melakukannya, kita akan melakukannya bersama. Pemuda berpedang itu lalu mundur. Rekan Taois, ada 5 sekte besar di belakang kami, 5 pahlawan yang luar biasa. Bahkan jika kamu meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dengan harta ini, apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan gunung iblis surgawi? Apakah kamu meremehkan 5 sekte besar? Pria berkulit putih itu sepertinya tidak ingin melakukan apapun, tetapi ingin mendapatkan harta yang telah direbut Preston. Sekarang jika aku membunuh kalian berlima, bahkan jika ada 5 sekte besar di belakangmu, siapa yang tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Preston berkata dengan nada mengejek. Wajah pria cantik itu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu tidak ingin minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang, maka jangan salahkan kami. Saat pria cantik itu meraung, semua orang bersiap-siap. Badut. Preston mendengus dingin, lalu menamparnya. Telapak tangan hitam raksasa menutupi langit dan matahari. Kelima orang itu memandangi telapak tangan hitam raksasa itu, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka semua berbalik. Pada saat yang sama, ketika 5 orang mundur, mereka juga menembakkan aliran kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini terkondensasi di satu tempat dan langsung menuju Preston. Preston bahkan tidak mengelak, kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi baju besi. Armor sihir hitam, teriak seseorang. Saya melihat 5 orang bekerja sama untuk menyerang, tetapi itu langsung diblokir oleh baju besi sihir hitam di Preston. Saat ini, wajah kelima orang itu sangat jelek, dan tubuh mereka secara naluriah mundur. Mereka meremehkan Preston. Mereka berlima bekerja sama dan bahkan tidak menyakiti Preston. Bagaimana mereka bisa melawannya? Sekarang mereka berlima tidak menginginkan harta apapun, mereka hanya ingin melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Preston mendengus dingin. Preston melambaikan telapak tangannya ke depan, dan sebuah cakar besar menangkap. Melihat ini, pria berkulit putih itu buru-buru berteriak, jimat formasi, gunakan jimat formasi dengan cepat. Dengan suara gemuruh, 5 orang mengeluarkan jimat kuning dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan kemudian kelima orang itu menyemburkan seteguk darah ke arah jimat, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka semua menjadi pucat. Jimat di tangan mereka berlima dibeli dari keluarga Seng dengan harga yang mahal. Bersama dengan esensi darah mereka berlima, formasi ini bisa dibuat lebih kuat. Jimat formasi memancarkan cahaya, dan kemudian dilemparkan ke udara oleh 5 orang. Kemudian 5 jimat formasi terhubung satu sama lain, dan sebuah formasi tiba-tiba muncul, menjebak Preston di dalam. Kemudian kelima orang itu terhubung dalam sebuah formasi, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menghilang. Kelima orang itu sepertinya tidak terlihat, langsung mengintegrasikan diri mereka ke dalam formasi. Bobby dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Hanya Preston yang melihat kelima orang yang menghilang dan tertawa dengan jijik. Apakah kamu hanya ingin mengalahkanku dengan formasi rusak ini? Preston berkata dengan nada menghina. Bersambung.